Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Jamaah Masjid Nurul Awani Al-Mubarakun wal Mubarakat. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah di majelis ilmu. Kita senantiasa memohon kepada Allah agar diberikan hidayah dan taufik dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih ibadah yang wajib diketahui oleh setiap muslim, yang mana pagi hari ini insyaallah masuki bab salat gerhana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala faslun fi salatil kusuf wal khusuf. Fasal berkaitan dengan salat gerhana bulan dan gerhana matahari dan gerhana bulan. Wa salatul kusuf lisyamsi wa salatul khusuf lil qamar. Salat kusuf itu adalah gerhana matahari, wal khusuf adalah gerhana bulan. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tanda-tanda kekuasaannya dengan berbagai cara. Salah satunya adalah Allah memperlihatkan kekuasaannya dengan gerhana bulan dan gerhana matahari untuk memberikan rasa takut kepada manusia. Dan begitulah Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dan kami kirim tanda-tanda kekuasaan kami linukhawwifuhum, kata Allah, untuk membuat takut, biar kita ini ada rasa takut. Jadi di dalam fitrah manusia itu harus ada rasa takut dan harus ada rasa harap. Ya, sekarang orang-orang sekuler, ya orang-orang yang tidak suka dengan Islam, mereka mengatakan, bahkan orang ateis, ya ini sudah enggak zaman gitu, bikin orang takut dengan neraka, bikin orang takut dengan ancaman. Manusia harus dibuat rasa takut. Kalau enggak, nanti dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai atau tidak ada remnya, dan dia akan melabrak. Maka harus ada rasa takut. Nah, salat gerhana bulan dan gerhana matahari ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena ada yang meninggal, bukan karena ada perkara apapun, melainkan untuk memperlihatkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Salat gerhana bulan dan gerhana matahari ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Dan apabila seseorang terlewat tidak salat gerhana, maka tidak diqodho. Jadi misalnya salat gerhananya udah selesai, gerhananya sudah lewat, apakah kita mengqodho? Tidak diqodho. Ingat di pertemuan sebelumnya, salat sunnah itu ada dua macam. Ada salat sunnah punya waktu, ada salat sunnah punya sebab. Atau salat sunnah berkaitannya sama waktu, yang kedua salat sunnah berkaitan sama apa? Sebab. Sekarang salat duha berkaitannya sama apa? Waktu. Salat qiyamul lail berkaitan sama waktu. Salat id waktu. Nah, yang kedua ada salat berkaitan sama sebab, seperti salat tahiyatul masjid, salat sunnah tawaf, ya termasuk salat gerhana, termasuk salat jenazah dan yang lainnya. Kaidahnya begini. Kalau salat-salat yang kaitannya sama waktu dan kita sudah kelewat, boleh diqodho. Misalnya salat apa? Salat witir. Sudah biasa salat witir, tadi kesiangan dan sekarang belum salat witir. Witir itu kaitannya sama waktu. Nanti misalnya pagi saya mau mengqodho, boleh enggak? Hukumnya boleh. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW.
Tapi kalau sholat yang berkaitannya dengan sebab, kalau sudah kelewat maka tidak boleh diqodo. Misalnya, ya, misalnya apa? Misalnya tahiyatul masjid. Sudah masuk masjid, sudah ngobrol, sudah duduk, sudah makan-makan, sudah ke toilet, lupa tadi pas masuk pertama enggak sholat tahiyatul masjid. Diqodo enggak? Enggak, karena kaitannya sama sebab. Nah, di sini sebutkan fa in fatat hadhihi shalat, kalau kelewat dua salat ini maka tidak diqodo, tidak disyariatkan untuk mengqodo. Kemudian salat, gimana tata cara salat khusuf dan salat khusuf, salat gerhana matahari dan gerhana bulan. Salat gerhana matahari dan gerhana bulan tata caranya ada 3. Ini saya ringkas-ringkas saja. Tata caranya ada 3. Yang pertama adalah seperti salat sunnah 2 rakaat. Seperti apa? Sholat sunnah 2 rakaat seperti biasa. Jadi kita sholat sunnah 2 rakaat. Ini yang pertama. Jadi misalnya lagi gerhana, datang ke masjid sholat sunnah 2 rakaat. Kayak biasa sholat sunnah biasa. Yang kedua, tata caranya adalah sholat 2 rakaat dengan 2 ruku dan 2 sujud setiap rakaat. Tapi tidak memanjangkan, tidak punya kayak sholat sunnah biasa, cuma nambah ruku aja. Kayak sholat sunnah biasa, kayak sholat sunnah 2 rakaat, tapi rukunya berapa kali? 2 kali. Nah, ini yang kedua. Tata cara yang ketiga, nah ini yang disunnahkan. Tata cara yang ketiga adalah sholat sunnahnya 2 rakaat, ya, dengan 2 ruku setiap rakaatnya dan 2 sujud. Berarti sama dong kayak yang tadi, beda. Bedanya apa? Yang ketiga ini di rakaat pertama harus lebih panjang dari rakaat kedua. Berdiri yang pertama dengan berdiri, kan berarti ada berdiri berapa kali? 4 kali. Ya kan, berdiri, ruku, terus berdiri lagi, baca lagi. Ya, baca lagi Al-Qur'an, Al-Fatihah, kemudian baca lagi surat. Ya. Kemudian habis itu baru ruku dan i'tidal dan sujud. Jadi tata cara yang ketiga yaitu adalah 2 rakaat, jadi takbiratul ihram, kemudian doa iftitah, kemudian baca surat apa? Al-Fatihah. Habis itu baca surat yang panjang. Baca surat yang panjang. Habis itu ruku, kemudian habis ruku bangun lagi, terus baca lagi Al-Fatihah dan baca lagi surat. Habis itu ruku, i'tidal, sujud, terus nanti rakaat kedua begitu. Nah, di rakaat pertama sunnahnya baca surat, di berdiri yang pertama baca surat Al-Baqarah. Di berdiri yang kedua baca Ali Imran, di berdiri yang ketiga baca surat An-Nisa, berdiri yang keempat baca surat Al-Maidah. Jadi sunnahnya sholat gerhana itu berapa tuh? 6 juz. Ya, 6 juz baca. Jadi bukan beberapa ayat dari surat Al-Baqarah, bukan. Satu surat Al-Baqarah. Nah, ini yang masuk ke dalam apa? Ke dalam sunnah. Di sini sebutkan wa yusalli li kusufi syamsi wa khusufil qamari rakaatain. Salat gerhana ini 2 rakaat. Yuhrimu biniyati sholatil kusuf. Pertama, takbiratul ihram harus dengan niat. Karena ya salat itu harus ada niat, semua ibadah harus ada niat. Niat mau salat gerhana. Kemudian summa ba'dal iftitah wa ta'awud yaqra'ul Fatihah. Jadi Allahu Akbar, langsung Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, atau wajjahtu wajhiya lil fatara samawati. Pokoknya apa aja lah doa iftitah. Habis itu baca surat Al-Fatihah. Kemudian ya setelah itu yaqra'u Al-Fatihah wa yarka. Nah, ini yang betul adalah baca dulu surat. Tsumma rafa'a ra'sahu minar ruku' tsumma ya'tadil tsumma yaqra'u Fatihah tsaniyan. Jadi habis Al-Fatihah kemudian baca Al-Baqarah. Kemudian habis itu ruku'. Kemudian bangun lagi i'tidal, kemudian baca Al-Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Nah, ini lebih ringan daripada yang pertama. Nah, ini dilakukan di dua rakaat. Nah, lihat sini ya. Setiap kali 1 rakaat itu harus lebih panjang daripada rakaat
setelahnya. Jadi kalau jumhur mengatakan afdolnya nanti pas ruku yang pertama itu baca tasbihnya 100 kali. Ruku yang kedua di rakaat kedua baca tasbihnya 70 kali. Nanti di rakaat sujud di rakaat pertamanya baca 100 kali tasbih. Di rakaat kedua baca 70 kali. Jadi ini sholatnya sangat panjang, ya. Wa fi kulli raka'atin minhuma ruku'an. Setiap satu rakaat ada 2 ruku. Yutilu tasbih fihi ma duna sujud. Ini yang betul adalah sama sujudnya juga. Jadi memperbanyak tasbih di ruku dan di sujud yang sahih. Di sini sebutkan yang sahih adalah ruku dan sujud. Nah, ini sebutnya salat gerhana. Jadi saya ulang lagi ya, salat gerhana ini salat yang dilakukan karena ada gerhana. Karena ada gerhana. Tata caranya, pertama niat sholat gerhana, kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian doa iftitah, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian baca surat yang panjang. Ya, sunnahnya Al-Baqarah, sunnahnya. Alif Lam Mim terus sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Habis itu ruku, ya, kemudian tasbih 100 kali, habis itu i'tidal, kemudian baca Al-Fatihah lagi, kemudian baca surat Ali Imran, Alif Lam Mim sampai ayat 200, ayat terakhir Ali Imran. Habis itu ruku, i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara sujud, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri. Kemudian baca lagi Al-Fatihah, kemudian baca lagi Al-Qur'an yaitu surat habis Ali Imran apa? Surat An-Nisa. Baca surat An-Nisa, setelah itu kemudian ruku, kemudian ruku yang di rakaat kedua 70 kali tasbihnya. Ini sunnahnya. Kalau 70 kali lama ya 3 kali sudah sah ya. Karena hukumnya sunnah. Kemudian i'tidal, kemudian baca lagi Al-Fatihah, kemudian baca lagi surat yaitu surat Al-Maidah. Kemudian setelah itu ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud lagi, kemudian duduk tasyahud, kemudian salam, selesai. Nah, ini tata cara sholat gerhana. Nah, sholat gerhana ini, Bapak Ibu, dilakukan kalau kita apa? Sekarang saya tanya ya. Zaman sekarang, kita bisa tahu akan ada gerhana, sedang ada gerhana, bahkan tanpa melihat apa? Langit, betul nggak? Ya, bahkan 100 tahun ke depan sudah ngeluarin tuh tanggal-tanggalnya akan ada gerhana. Apakah walaupun kita nggak melihat harus sholat gerhana, jumhurul fuqaha mengatakan sholat gerhana diperintahkan kalau kelihatan oleh kita. Karena Nabi SAW mengatakan, fa'idha ro'aitumuhuma, kalau kamu melihat kedua-duanya. Jadi kalau kita tidak melihatnya, maka tidak diperintahkan sholat gerhana. Misalnya lagi gerhana bulan, tapi lagi hujan besar, mendung, dan nggak kelihatan gerhananya. Maka di dalam fikih ya tidak usah sholat gerhana. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat gerhana. Kalau kita sholat gerhana, berarti kita sholat berdasarkan zon. Zon itu apa? Berdasarkan perkiraan hasil penelitian. Bukan berdasarkan kesaksian. Ya, perkiraan hasil penelitian, bukan hasil kesaksian mata kita melihat gerhana. Sama seperti ya sekarang ini saya tanya ini, sholat misalnya sholat fajar atau sholat duhur deh. Sholat duhur itu kapan mulainya? Kalau matahari sudah lewat dari atas kepala kita. Sekarang ada masjid udah azan pas matahari baru di atas kepala kita. Dan kita tahu ini belum masuk waktunya duhur. Yang dijadikan patokan azannya orang itu ya dengan hasil perkiraan jam di masjid atau kita ngelihat matahari. Melihat matahari. Karena bisa jadi jam itu salah. Jadi sholat itu sholat gerhana ini diperintahkan kalau kita melihatnya. Taib. Nah, ini tata cara sholat gerhana. Kemudian kapan sholat gerhana ini menjadi hilang perintahnya? Saya ulangi lagi, kapan sholat gerhana ini
menjadi hilang perintahnya. Sholat gerhana ini menjadi hilang, alasannya karena dua. Satu, sudah lewat gerhananya. Misalnya gini, bapak-bapak mau sholat gerhana, ya. Kemudian jam berapa sih? Terus belum jelas, terus masuk ke masjid, terus pada zikir, baca Quran segala macam. Pas mau sholat gerhananya udah lewat. Apakah kita tetap sholat? Enggak disyariatkan, enggak ada. Kenapa? Karena sholat gerhana itu sebabnya karena ada gerhana. Jadi kita sholat lagi ada gerhana, bukan sholat sudah selesai gerhana. Tapi kalau kita lagi sholat, kemudian gerhananya apa? Selesai. Misalnya lagi rakaat pertama, karena bacanya panjang, gerhana kemudian lewat. Apakah kita berhenti? Nah, kalau lagi sholat, lanjutkan sampai selesai. Tapi kalau kita belum sholat, dan gerhananya keburu apa? Keburu hilang, ya, seperti misalnya waktu kapan tuh? Ramadan ya, ada tuh gerhana bulan. Misalnya waktu Ramadan tuh saya kalau nggak salah gerhananya itu pada maghrib, ya kalau nggak salah pada maghrib. Kemudian ada orang-orang baru datang, kan pada maghrib orang pada buka tuh, baru pada datang ke masjid pas isya, dan dilihat di jam itu atau dilihat di langit isya itu jam 7 lewat itu gerhananya sudah habis. Nah, terus ada orang, sekarang kita sholat gerhana karena tadi buka dulu. Nggak bisa, ya, nggak disyariatkan. Bukan boleh nggak boleh, nggak disyariatkan, nggak ada syariatnya. Kenapa? Karena gerhananya udah selesai. Yang kedua, penyebab sholat gerhana tidak lagi berlaku kalau terbenam matahari, kalau gerhana matahari, atau terbit matahari kalau gerhana bulan. Misalnya sore-sore ini lagi ada gerhana, jam 5:30 lagi ada gerhana, terus kita mau sholat. Pas kita mau sholat, kemudian mataharinya terbenam, maka tidak ada lagi namanya sholat gerhana matahari. Begitu juga malam hari, misalnya jam 5 atau pada subuh kayak gini 5:30 ini lagi gerhana bulan. Pas kita mau sholat, kemudian keburu mataharinya terbit, maka sudah tidak ada lagi sholat gerhana. Jadi sholat gerhana ini gugur kalau terjadi dua hal. Yang pertama adalah kalau sudah lewat gerhananya. Yang kedua kalau terbenam matahari kalau gerhana matahari, atau munculnya matahari kalau gerhana bulan. Baik. Kemudian setelah sholat gerhana apa yang dilakukan? Kemudian khutbah. Wa yakhtubul imamu ba'dahuma ay ba'da sholatil kusuf wal kusuf khutbatain. Yang berikutnya adalah khutbah. Khutbahnya dua khutbah mirip kayak khutbah Jumat. Mirip kayak khutbah Jumat. Jadi ada dua khutbah. Nah, di dalam khutbah ini mengajak masyarakat kaum muslimin untuk banyak bertaubat dan mengingatkan tentang tentang hari kiamat, banyak bersedekah dan yang lainnya. Jadi khutbahnya berkaitan dengan akhirat. Nah, sekarang Ustadz, ini gerhana matahari dan ada gerhana bulan. Apakah dikeraskan bacaannya kalau gerhana matahari? Jumhur mengatakan tidak dikeraskan. Kalau gerhana bulan baru dikeraskan. Ini pendapat 3 mazhab kecuali Hambali. Kalau Hambali kayak bapak-bapak misalnya lagi umroh atau lagi haji terus ada gerhana di Saudi, suka ada sholat tuh di masjid. Itu dikeraskan bacaannya, siang juga. Kenapa? Karena ini pendapat mazhab siapa? Hambali yang mengatakan sholat gerhana itu siang ataupun malam, sholatnya dikeraskan. Nah, adapun jumhur Syafi'i, Maliki, dan Hanafi mengatakan semua sholat siang itu sir kecuali Jumat. Ya, sholat Jumat dan sholat Id. Dan semua sholat malam hari itu jahar. Jadi semua sholat siang itu bacaannya sir. Sholat duha, sholat apa gitu siang. Banyak sholat siang. Maka bacaannya sir. Sholat duhur, sholat asar, bacaannya sir. Semua sholat malam bacaannya jahar. Contoh, bapak belum sholat, misalnya lupa belum sholat duhur, ingatnya malam hari, mau qadha nih malam hari, maka sholatnya dijaharkan sunnah. Kenapa? Karena sholatnya dilakukan di malam hari. Lupa tadi malam belum sholat isya, ketiduran, ingat-ingat jam 10 pagi, maka sunnahnya disirkan. Walaupun yang dilakukan adalah sholat isya. Nah, ini pendapat 3 mazhab kecuali mazhab Hambali yang mengatakan
sholat gerhana juga. Kalau gerhana matahari mah tetap dikeraskan suaranya. Baik, saya kira cukup ya sholat gerhana. Di sini juga ada sholat gerhana. Ada surat apa aja yang dibaca Pak? Al-Baqarah, Ali Imran. Ya, Al-Baqarah halaman pertama, Ali Imran halaman pertama, nanti An-Nisa halaman pertama. Ya. Jadi gini ya, mungkin harus dibiasakan kalau sholat itu bagusnya kalau baca suratnya lengkap gitu. Jadi kalau belum mampu Al-Baqarah misalnya akan panjang banget itu. Misalnya surat Qaf ya. Surat Qaf tuh baca dari awal sampai akhir. Jadi dibiasakan kalau sholat itu yang afdol itu, ini pendapat semua fuqaha. Yang afdol itu kalau sholat baca surat itu surat yang lengkap. Ya, lebih afdol daripada motong-motong surat. Apalagi kalau yang motong surat ini nggak ngerti tafsir. Ya, saya pernah sholat maghrib di sebuah masjid, imamnya enak banget bacanya. Terus baca surat Ar-Rahman. Terus pas baca ayat marojal bahraini yaltaqiyan. Terus Allahu Akbar. Kok ruku? Ini kan ayatnya masih nyambung sama ayat setelahnya. Bainahuma barzahun la yabghiyan. Itu nyambung ayatnya. Ya, kok dia ruku nih, belum beres. Nah, berarti dia nggak ngerti tafsir dari Al-Quran. Makanya kalau motong-motong harus paham apa? Paham di mana. Nah, baru kemarin tuh maghrib. Saya sholat, habis ngisi sholat. Ya. Imamnya imam baru, suaranya bagus ya, di sebuah masjid. Suara yang baca surat Toha. Ya. Baca surat Toha. Kemudian pas baca Rabbis sama lahu ma fis samawati wa ma bainahuma. Terus saya benerin wa ma fil ardi. Terus dia nereleng karena sudah lagi enak apa bacaan. Sudah saya biarin. Habis itu menghentikan ayatnya, lagi berbicara tentang kekuasaan Allah. Jadi belum selesai terus dihentikan di tengah jalan. Oh, ini imamnya nggak ngerti tafsir, nggak ngerti Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu kata para ulama, waqaf dan ibtida, di mana berhenti dan di mana memulai, itu menunjukkan paham tidaknya orang lagi baca. Kalau orang berhentinya benar, mulainya benar, berarti dia ngerti yang dia baca. Kalau berhentinya salah, mulainya salah, berarti orang ini nggak paham yang dia baca. Suka ada tuh orang baca surat Al-Baqarah ya, di masjid-masjid Ramadan kemarin. Misalnya gini, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, berhenti situ. Wa idza khalau, terus lanjut. Ya, waqaf terus lanjut. Ini enggak benar bacanya. Harusnya wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatin. Jadi langsung nyambung. Kenapa? Karena ayat ini tentang mencela orang munafik yang kalau ketemu orang beriman saya sama kamu, kalau ketemu orang kafir saya sama kamu. Sekarang kalau diberhentikan di tengah jalan, Allah mencela orang munafik yang kalau ketemu orang beriman saya bersama orang beriman, titik di situ. Nah, itu mah orang beriman, bukan orang munafik. Ya. Jadi ini bacaan harus disambungkan. Makanya afdolnya misalnya gini, mau sholat baca surat Al-Mulk satu surat gitu. Misalnya lagi gerhana gitu. Itu lebih afdol daripada motong-motong. Kecuali orang yang baca ini faham tafsir, ngerti di mana ini ayat ini harus dipotong, di mana harus memulai, di mana harus berhenti. Nah, ini dipersilahkan lebih panjang lebih afdol gitu ya. Tapi kalau tidak demikian, makanya para ulama mengatakan surat-surat pendek yang lengkap itu tetap lebih afdol daripada surat-surat yang panjang, tapi ya maksudnya motong-motong di surat-surat panjang. Kenapa? Karena maknanya kalau surat pendek yang lengkap itu sudah pasti maknanya sempurna, selesai. Nah, itu satu surat sudah selesai. Itu udah nggak perlu mikir lagi, itu udah lengkap lah gitu, sudah lengkap. Nah, ini berkaitan dengan bacaan Al-Qur'an di sholat. Sekarang masuk sholat istisqa. Ini kita percepat ya sekarang sampai kalau keburu sampai sholat sholat khauf ya. Nanti di pertemuan nanti bulan depan baru masuk ke pengurusan jenazah. Taib. Faslun fi ahkami sholatil istisqa. Fasal sholat istisqa. Sholat istisqa, jamaah sekalian, istisqa itu artinya apa? Minta hujan.
Allah Subhanahu wa taala ya, menghentikan hujan, rezeki hujan, ya, kesuburan, kemudian kemakmuran itu kalau terjadi sesuatu di mana? Di bumi. Salah satu sebabnya adalah atau penyebab utamanya adalah berdosanya orang-orang yang ada di bumi. Kata Nabi SAW, wa ma mana'u az-zakat. Tidaklah sebuah kaum menolak membayar apa? Zakat, nggak mau lagi zakat. Ya, sedekah-sedekah aja. Zakat nggak mau ngitung harta. Melainkan kata Nabi SAW, Allah akan cegah hujan dari langit. Kata Nabi SAW, seandainya di bumi ini nggak ada binatang, Allah nggak akan nurunkan hujan. Allah nggak akan memberikan apa, menumbuhkan tumbuhan, memberikan rezeki. Jadi di dalam riwayat lain disebutkan Allah menurunkan rezeki di bumi ini, ya, bisa jadi sebabnya karena orang-orang lemah dan hewan-hewan. Kenapa? Karena manusia-manusia yang sehat-sehatnya tidak layak lagi dikasih rezeki. Nah, akhirnya salah satu tanda-tandanya adalah tidak turun hujan. Maka ketika sedang kesulitan, ya, kering, kesulitan, kebun-kebun tidak panen, maka kita disuruh istisqa. Istisqa itu apa? Minta hujan. Minta diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholat istisqa ini ya hukumnya adalah sunnah. Madhab Hanafi mengatakan tidak ada sholat istisqa. Madhab Hanafi itu cukup berdoa. Nah, maka sholat istisqa ini sama kayak tadi sholat gerhana. Caranya ada 3. Nah, ini ringkas-ringkas saja hari ini. Sholat istisqa caranya ada berapa? Ada 3. Tadi juga sholat gerhana ada 3. Sholat istisqa ada 3. Satu, caranya bukan sholat istisqa. Istisqa caranya ada 3. Satu, berdoa. Jadi kita berdoa aja. Ya, berdoa sendiri kapan pas lagi apa kekeringan berdoa. Ya, berdoa. Nah, ini cara yang pertama. Nah, ini yang dikatakan oleh mazhab Hanafi, ini istisqa itu cuma gini aja doa. Diminta kepada Allah. Nah, jadi yang pertama adalah apa? Berdoa. Yang kedua mirip dengan yang pertama tapi berdoanya setelah sholat wajib. Baik itu sendiri ataupun bareng. Bareng itu imamnya mimpin doa, bukan mimpin ya, berdoa yang makmumnya apa? Mengaminkan. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama cara istisqa itu doa sendiri-sendiri. Yang kedua doa bersama atau sendirian tapi setelah apa? Setelah sholat. Ya, setelah sholat wajib berdoa. Minta diturunkan hujan. Nah, kalau bersama berarti imam yang mimpin. Imam mimpin itu bukan doanya bareng, tapi imam yang berdoa, kita yang mengaminkan. Imam yang berdoa, kemudian kita yang mengaminkan. Yang ketiga yaitu sholatnya 2 rakaat. Sholatnya berapa? 2 rakaat, mirip kayak sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Mirip kayak sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, lihat gimana cara sholatnya. Lihat sini. Sebelum sholat, lihat, kita kan mau meminta hujan, lagi susah nih misalnya di negeri ini, lagi susah. Apa yang harus dilakukan? Sebelum sholat, nggak bisa tiba-tiba langsung minta hujan. Yang pertama adalah pemimpin di negeri itu nyuruh semua rakyatnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diinstruksikan, misalnya kalau gubernur atau wali kota, ayo kita bertaubat, kita ini banyak dosa, diwajibkan semua muslim untuk bertaubat. Nah, ini perintah ini para ulama mengatakan kalau ini pemimpin yang menyuruh maka jadi wajib. Semuanya disuruh bertaubat. Kemudian yang berikutnya nanti pemimpin nyuruh ya, orang-orang yang zalim mengembalikan hak orang lain yang dia zalimi. Jadi kalau orang ngambil uang orang lain harus dibalikin. Nah, ini pejabatnya harus bilang gitu sebelum sholat istisqa. Jadi sholat istisqa itu bukan sholat sendiri-sendiri di rumah. Ya, jadi pemimpin nanti misalnya wali kota bilang siapapun yang ngambil harta orang lain balikin mulai sekarang. Ya, misalnya ada pusat apa namanya tuh, pusat laporan tuh.
dibikin pusat laporan, nanti suruh ngembalikan ke situ datanya segala macam, nanti dibalikin sama tim itu. Jadi dibalik-balikin. Ya. Ini kalau pemimpinnya yang ngambil gimana ya? Harus duluan ngasih contoh. Nih saya juga nih ada 100 miliar udah saya balikin gitu. Jadi yang berikutnya apa? Hukumnya yang berikutnya adalah caranya suruh mengembalikan apa? Berbagai hal yang pernah didolimi ke orang lain. Jadi hak orang lain dibalikin. Nah itu yang kedua. Jadi yang ketiga suruh tobat, yang kedua suruh mengembalikan kedoliman, ya dibalikin kepada manusia yang berhak. Yang ketiga suruh saum. Jadi misalnya kota Bandung, ayo kita saum mulai besok. Saum 3 hari. Saum berapa hari? 3 hari. Saum 3 hari. Hukum saumnya sunnah. Tapi kalau pemerintah yang mewajibkan jadi wajib. Ya, jadi wajib. Jadi gini Pak, yang datang dari pemerintah kalau sesuai dengan syariat maka hukumnya jadi wajib. Disuruh perang, perang berarti jadi wajib. Yang datang dari pemerintah dan tidak ada dalam syariat tapi baik di dalam kehidupan, ini juga wajib. Misalnya disuruh bikin KTP, kan nggak ada dalilnya itu. Nah ini juga wajib. Kenapa? Karena ada maslahat. Yang ketiga yang datang dari pemerintah yang tidak ada dalam syariat atau maaf, bukan tidak ada, melanggar syariat. Jadi yang pertama datang dari pemerintah dan sesuai dengan syariat, wajib. Yang datang dari pemerintah tidak ada dalam syariat tapi baik, ini juga wajib. Yang ketiga yang datang dari pemerintah tapi melanggar syariat maka haram mentaatinya. Haram mentaatinya. Kayak apa Pak? Ada nggak yang datang dari pemerintah tapi nggak sesuai atau melanggar syariat? Pajak kata ibu tuh. Ya betul, ya. Pajak salah satu yang haram. Ya, karena di dalam Islam hanya ada zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Yang wajibnya zakat. Jadi kalau zakat diambil, pajak juga diambil, berarti double, umat Islam diambil hartanya. Ya. Tapi disembelih kan? Oh saya belum pernah dengar. Baru ya? Distorkan uang kurban berarti kan buat disembelih? Iya, kalau disembelih nggak apa-apa. Ya, maslahatan apa? Kalau kurban harus jadi gini, kurban diganti sodakoh gitu. Jadi ya, oh iya. Enggak ya, tetap kurban lebih afdol di hari Idul Adha. Bahkan hadisnya jelas sekali, amalan yang paling afdol sisi Allah di 10 Zulhijjah adalah mengalirkan darah kurban. Lebih afdol bahkan dari jihad. Ya. Kayak misalnya tadi pajak, terus apalagi ya. Sekarang ada orang, Ustadz saya kalau nggak pajak nanti saya dikejar. Nah berarti lihat dua madorot, mana yang madorot yang paling ringan. Karena teman-teman saya itu dokter-dokter, kalau nggak bayar pajak nanti prakteknya di rumah sakit itu dikurangi, ditekan. Ya sudah, berarti melakukannya dengan cara mengingkari ini tuh munkar, dengan menyatakan bahwa ini tuh kemungkaran, gitu. Tapi emang lucu ya di Indonesia itu. Kita itu suruh ngeluarin pajak dari harta yang hartanya itu sudah dipotong pajak juga. Kan setiap beli ke minimarket udah ada PPN ya. Beli kopi ada PPN, beli apa ada PPN. Sisa uang tuh terus kekumpul, habis itu dipajakin lagi gitu. Dan gitu. Kalau dalam Islam tidak ada pajak. Nah, jadi kalau sekarang pemerintah bilang harus bertaubat, saum 3 harus mengembalikan harta-harta ini, ya maka wajib. Hukumnya apa? Wajib.
Nah, lihat yang paling dominan untuk mengambil harta ya adalah mereka yang punya apa? Punya kuasa terhadap harta. Makanya ini semuanya harus melakukannya karena gini, kesulitan di sebuah negeri itu akibatnya karena perbuatan dosa. Kata Allah SWT, ma min wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidinas. Tidaklah musibah terjadi kecuali gara-gara perbuatan tangan-tangan manusia. Gitu. Dan ikhwah, Bapak Ibu, ya. Dosa itu kalau dilakukan di sebuah negeri oleh beberapa gelintir itu dampaknya ke semuanya. Dampaknya ke semuanya. Sampai kata Nabi SAW, kalau Allah turunkan hukuman, ya peringatan hukuman kayak tadi kekeringan, nggak ada apa pertumbuhan pertanian gagal, itu yang kena semua. Yang soleh-soleh juga kena. Kemudian kata sahabiah kalau nggak salah Ummu Salamah istri Nabi, terus gimana yang berimannya? Kata Nabi SAW, yang berimannya bagi mereka mendapatkan kebaikan dari ujian itu. Nah sekarang di negeri kita atau di berbagai negara kalau ada musibah itu bisa jadi ya karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Masalahnya di kita itu ya susah menyadari itu. Jadi kalau ada orang yang berbuat dosa dampaknya ke yang lain. Di zaman Nabi Musa pernah kejadian. Jadi gini, Nabi Musa itu kan tinggal di sebuah negeri. Bani Israel ini tinggal kan habis keluar dari Mesir itu belum punya rumah kan Israel tuh. Bani Israel ini bukan Israel sekarang. Bani Israel ini belum punya negeri. Kemudian tinggal di sebuah daerah. Tinggal di sebuah daerah kan waktu itu keluar dari Mesir kan kemudian pindah kemana ke Palestina. Tapi sebelum ke situ tinggal di daerah. Ya kan pernah sekian puluh tahun nggak punya tempat. Nah ketika tinggal di daerah itu nggak ada hujan, nggak turun lama sekali sampai akhirnya Nabi Musa mengatakan kepada Allah, ya Allah kok nggak turun hujan, kenapa? Kan Nabi Musa itu satu-satunya nabi yang bisa bicara langsung sama Allah. Kemudian kata Allah, wahai Musa, di umatmu ini, di kaummu ini ada satu orang, dia sudah berbuat dosa sudah 40 tahun. Gara-gara dia nih turun nggak hujan. Hujan nggak turun. Kemudian Nabi Musa ngumpulin semua umat ini, semua kaumnya. Kemudian Nabi Musa berdiri, kata Nabi Musa, sebelum kita bertaubat, saya minta ke orang ini, orang yang sudah berbuat maksiat 40 tahun keluar dari kaum saya. Jadi dideportasi. Terus semuanya saling tengok, ya semuanya saling melihat siapa ini kira-kira. Kan nggak Nabi Musa nggak dikasih tahu. Kemudian orang yang melakukannya kemudian menundukkan kepalanya terus menangis. Kemudian mengatakan, ya Allah engkau telah tutup aibku 40 tahun, sekarang aku tobat nggak akan ngulangi lagi. Langsung turun hujan. Kemudian kata Nabi Musa, ya Rob, orangnya masih ada di sini katanya gitu. Kemudian kata Allah, dia sudah bertobat. Jadi kemaksiatan itu dampaknya kemana-mana. Bahkan bisa kalau di rumah tangga bisa ada yang bermaksiat satu orang di rumah tangga, dampaknya ke semuanya. Ya, anak bisa kena, ini semuanya bisa kena. Jadi ini bahayanya maksiat. Ya, bahayanya maksiat. Kemudian setelah itu tadi suruh saum berapa hari? 3 hari. Nah di hari keempat masih saum. Di hari keempat itulah sholat. Jadi di hari keempat melaksanakan apa? Melaksanakan sholat. Sholatnya di sini sebutkan. Ya. Jadi ketika datang ke tempat sholat, lihat, nggak boleh menggunakan pakaian bagus, nggak boleh selfie, ya ketawa-ketawa. Kenapa? Karena kita lagi mau mengakui di hadapan Allah, mengakui dosa kesalahan. Nggak boleh di sini harus khusyuk, khudu, ya harus harus dalam keadaan tunduk. Ya. Kemudian di sini tidak menggunakan pakaian-pakaian yang bagus, pakaian-pakaian yang paling jelek yang dia miliki. Kemudian setelah itu keluarlah ke tempat sholat dan sholat bersama imam, ya dengan sholatnya 2 rakaat. Ini pendapat jumhur. Ya, sholatnya 2 rakaat, yaitu seperti sholat Sholat Id. Jadi mirip kayak sholat Sholat Id. Ya, mirip kayak sholat Id. Nanti setelah sholat, kemudian khotib naik mimbar, kemudian khutbah 2 kali. Nah, ketika khutbah ini, khutbahnya hukumnya sunnah.
khutbah nih ke depan. Oh, innal hamdalillah namalu, ngingetin untuk taubat. Habis itu doa. Pas berdoa, imam khatibnya menghadap ke kiblat. Kemudian berdoa bersama siapa? Jamaah. Dia berdoa terus jamaah mengaminkan. Ya. Kalau meminta diangkatnya azab atau kesulitan, tangannya ditutupkan. Kemudian nanti dibuka lagi. Nah, kemudian setelah selesai, kemudian khatibnya menghadap lagi kemana? Ke jamaah terus khutbah lagi. Nanti setelah itu doa lagi. Nah, di sini ada beberapa cara, ya ini tidak wajib memindahkan selendang, tapi kan kita nggak pakai selendang. Kalau dulu kan orang atasan tuh pakai kayak baju-baju tuh di gini kan, nggak kayak kita kan jahit gitu ya. Jadi dipindahkan dari sini ke sini, dari sini ke sini. Kayak kain ihram tuh gitu. Nah, dipindahkan sini. Ini disebut ini watakunul khutbatani ba'dahuma fi ayat rakaatain. Dua khutbah itu dilakukan setelah 2 rakaat. Kemudian khatib memindahkan ridanya dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Kemudian memperbanyak doa, ya, sir ataupun jahar. Kemudian memperbanyak istighfar. Nah, ini disebutkan di sini ada doanya. Nah, ini bagus dihafal, terutama untuk para imam, ya. Khatib, Allahumma ij'alha suqiya rahmah wala taj'alha suqiya adzab wala bala wala hadu wala gharaq. Allahumma ala dhirab wal akam wa manabiti syajar wa butunil audiyah. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma skina ghaithan mugithan hani'an mari'an sahan amman godakon tobakon mujallilan daiman ila yaumiddin. Allahumma skinal ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma inna bil ibadi wal bilad minal jahdi wal ju' wa dhamk ma la nashku illa ilaik. Allahumma ambit lana zara' wa adirra lana dara' wa anzil alaina min barakatis sama wa ambit lana min barakatil ard waqshif anna minal bala ma la yakshifuhu ghairuk. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa arsilis sama alaina midrara. Nah, ini doanya. Kalau di sini ada sunnah lain, kalau turun hujan, ya zaman dulu itu mereka mandi dengan air hujan, ya. Karena gini ya, di sini kan disebutkan ya, minta agar bukan dari langit aja, tapi ditumbuhkan tumbuhan yang baik di bumi ini, yang barokah. Di kita pernah nggak Pak sholat istisqa? Belum pernah ya? Hujan wae di Bandung. Saya dulu di Madinah, zaman dulu nggak kayak sekarang ya. Zaman dulu tuh hujan itu setahun 2 kali. Saya kan dulu tahun 2000-an kuliah tuh. Hujan tuh setahun 2 kali. Jadi sering sholat istisqa. Setahun tuh ya sekitar sehari dua hari lah, 2 hari 3 hari. Pokoknya 2 kali lah hujan itu. Dan kalau hujan tuh menggenang gitu air di mana-mana, terus orang tuh pada makan-makan buat ram di samping genangan air. Karena itu wah luar biasa itu. Ya, ada genangan air itu. Baik. Terakhir satu lagi yaitu salat khauf, fi kaifiyati salatil khauf. Ya. Fasal berkaitan dengan tata cara salat khauf. Fasal ini sebelum kita bahas mengingatkan kepada kita bahwa sholat itu tidak gugur bahkan ketika kita sedang perang. Bahkan sedang perang saja masih disuruh sholat berjamaah. Lagi perang aja kita disuruh sholat berjamaah. Kita tuh ada orang meninggalkan sholat gara-gara pesta nikah. Kok biasa nikah yang meninggalin sholat? Sholat itu wajib sampai ruh kita diangkat. Jadi dia akan tetap diwajibkan. Nah, sholat khauf ini disebutkan oleh Allah SWT di surat An-Nisa. Kalau nggak salah ayat 102. Wa idza kunta fihim fa'aqim lahumus sholata faltaqum ta'ifatun dan seterusnya. Nah, sholat khauf ini untuk mengajarkan ya tentang tata cara sholat
ketika sedang dalam keadaan genting, dan menunjukkan bahwa taat sama Allah itu ya, tidak insidental. Sekarang ada orang kenal Allah hanya Ramadan, makanya namanya Romdoni. Punten yang namanya Romdoni. Ya, ini Romdoni, orang yang kenal Allah hanya Ramadan. Para salafus soleh mengatakan, kalau ada orang yang ibadahnya hanya Ramadan doang, habis Ramadan kemudian meninggalkan ibadah, nggak kenal lagi masjid, bahkan nggak pernah masuk masjid lagi. Oh, lupa masjidnya karpetnya naonnya habis itu terus 5 bulan ke masjid. Jadi sampai lupa. Nah, kata para salafus soleh, bi'sal qaum katanya. La ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Itu kaum orang jelek di hadapan Allah, enggak kenal Allah kecuali Ramadan. Kunu rabbanin wala takunu romdonin. Jadilah rabbani, jangan jadi romdoni. Yang hanya ibadahnya di bulan Ramadan. Nah, ini salat khauf ini diperintahkan oleh Allah SWT. Maksudnya bukan sholat khusus lagi perang, bukan, tapi sholat wajib ketika kita sedang apa? Perang. Berarti Bapak Ibu lagi perang aja kita tetap suruh sholat. Kenapa sekarang orang lagi pesta nikah walimah kok jadi nggak sholat, lagi belanja jadi nggak sholat, lagi safar jadi nggak sholat, ini lagi perang aja disuruh sholat. Nah, tata caranya ada 3. Jadi langsung, karena ini kan sholat wajib, langsung ke tata cara. Yang pertama, an yakunal adu min fi ghairi jihatil kiblat. Musuhnya bukan di arah kiblat. Ini kita mau sholat ke arah mana? Kiblat. Musuhnya misalnya di sana atau di belakang sana. Kita ini lagi menghadap musuh di sana, lagi perang. Kita mau sholat berarti menghadap ke mana? Ke kiblat. Nah, ini sekarang lagi bicara tata cara sholat di mana musuhnya di mana? Di selain kiblat. Berarti kita kan tetap harus mana? Ke kiblat, ya. Nah, kemudian yang pertama yaitu fayufarriquhumul imam firqatain. Imam si komandannya langsung, misalnya batalion ya, pemimpinnya, komandannya langsung bagi 2 pasukan. Pasukan pertama jaga, pasukan pertama sholat, dipimpin sama dia. Jadi komandannya mimpin sholat. Kemudian takifu fi wajhil adu. Yang satu menghadapi musuh, misalnya musuhnya di belakang sana, berarti berjajar siap-siap untuk tetap melakukan perang. Kemudian yang lain ke depan terus melaksanakan apa? Sholat. Kemudian ya, sini sebutkan wa firqatan taqifu khalfal imam fayusolli bil firqatil lati khalfahu rakaatan. Nah, sekarang imam, nanti kita praktek. Imam nih berdiri di sini, ya, berdiri, ini pasukan, yang lain jaga, ini sholat. Sholat, ya, Allahu Akbar, sami Allahu liman terus gitu. Sampai 1 rakaat. 1 rakaat itu berarti sampai sujud. Nah, beres sujud, di sini sebutkan setelah itu fayusolli bil firqatil lati khalfahu rakaatan, 1 rakaat. Ya. Summa ba'da qiyamihi li rakaati tsaniyah tutimmu li nafsiha. Jadi kemudian berdiri nih, Allahu Akbar. Kan imam berdiri, makmum juga Nah, setelah itu yang di belakang nih sholat sendirian. Menyelesaikan 1 rakaat. Misalnya kan kalau jamaah qasar berarti 2 rakaat ini sholat, belakang sholat. Imamnya ini masih berdiri. Beres sholat, salam, pasukan yang pertama berarti sudah selesai apa? Sholat, imam masih berdiri. Nah, ini yang pasukan udah beres sholat langsung ke sana, gantian. Berjaga, yang belum sholat masuk ke barisan tuh sholat. Langsung gabung sama siapa? Sama imam. Kemudian nanti ruku, sujud, ya, ruku, i'tidal, sujud, kemudian tasyahud. Lagi tasyahud, yang belakang kan belum selesai, baru berapa? 1 rakaat. Nah, yang belakang naik ke atas, lanjutin 1 rakaat. Yang di depan ini imam nungguin sambil tasyahud. Habis itu nanti gabung, habis itu salam. Assalamualaikum bersama-sama. Bisa dipahami, Pak? Ini tata cara yang pertama. Nanti kita praktek. Yang kedua, ya, ini yang pertama ini Nabi dulu melakukannya di Dzatur Riqa. Ya, Dzatur Riqa. Yang kedua, an yakunal adu. Nah, ini yang pertama tadi fayusallil imam biha rakaatan fa idza jalasal imam litasyahud. Jadi imam sholat dengan yang belakang 1 rakaat. Kalau imam sudah tasyahud tufarikuhu wa tutimmu li nafsiha, ini pasukan yang kedua.
Tsumma yantadhiruhal imam wa yusallimu biha. Nanti imam nungguin jamaah turun, kemudian gabung lagi. Di yang kedua, sekarang musuhnya di depan. Ini kita mau sholat, misalnya kiblatnya ke sana. Musuhnya di sana. Nah, gimana? Nah, ini Rasulullah juga pernah kejadian waktu perang di Usfan. Jadi yang pertama di sini an yakunal adu fi jihatil kiblat. Jadi di depan kiblat. Fayasufuhumul imam sofain. Kemudian nanti pasukan dijadikan dua barisan. Dua barisan atau empat barisan, pokoknya genap. Ya. Kemudian takbiratul ihram semuanya Allahu Akbar. Ya. Kemudian faida sajadal imam fi raqatil ula sajada ma'ahu ahadu sofain. Jadi Allahu Akbar. Ya. Ruku. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar sujud. Nah yang ikut cuma barisan yang belakang aja. Yang belakangnya lagi nggak ikut. Yang belakangnya tetap apa? Jaga. Jadi sholat sambil megang apa? Megang senjata. Nanti kan ini udah sajada mahu ahadus sofain wa waqafa soful akhir yahrusuhum. Sop yang belakang ngejaga, tetap jaga sambil sholat ini. Ya, sambil sholat. Fa idza rafa'al imam ra'sahu sajadu wa lahiquhu wa yatashahhadul imam bi sofaini wa sulumu bihim. Nanti kalau imam sudah bangun, ya tasyahud, ya, kan ini rakaat ke-1, ya, yang ini belakang. Nanti berdiri kan ini imamnya sama yang belakang ini. Kemudian nanti gantian yang belakang ikut, yang belakang ruku sujud, kemudian bareng nanti kayak tadi lagi terus. Ya. Imamnya ruku, sujud, yang belakang ini ikut, yang belakangnya lagi jaga. Ya. Yang belakangnya jaga, kemudian nanti setelah imamnya bangun tasyahud lagi tahiyat, yang belakang ngikutin imam untuk turun. Jadi kita praktek. Saya ulangi lagi ya. Yang pertama di depan. Kita praktek lah biar pusing ya kalau nggak dipraktek. Coba berapa orang? 5 orang. Ya, atau 4 orang deh. Maju ke depan. Ya. Kalau 4 orang kurang kayaknya. Ya. 5 lah, 5 orang. 5 orang boleh. Ya, sok maju ya. Satu lagi ya. Nah, sekarang ini yang pertama musuhnya tadi gimana? Di luar, di belakang. Nah, ini imam, pas ya, ya, kayak sholat biasa. Nah, 2 orang bagian jaga. Berapa jaga menghadap ke sana? Buat pegang senjata. Ya. Ada 2 orang, satu lagi siapa? Ya, Pak, maju Pak, satu lagi Pak. Nah, sekarang sholat kayak biasa. Allahu Akbar. Terus ruku, tidak. Ya, ini jaga, yang di situ jaga. Terus turun. Nah, terus berdiri. Rakaat kedua. Nah, ini bangun. Nah, sekarang yang ini diselesaikan sholatnya. Ya, jadi antum diem di sini. Enggak, selesaikan sendiri ya. Nah, ini kan selesai nih tasyahud ya. Langsung salam, habis salam langsung ambil senjata terus gantian. Nepuk yang itu terus suruh ya. Nah, sekarang gantian ya. Pak sini Pak, langsung sholat. Langsung sholat. Bareng sama ini. Ya udah tahu. Ya. Langsung Allah Akbar. Ya kalau pasukannya banyak mah enggak usah. Ya, nanti sekarang langsung
sholat bareng lagi, ruku, tidak. Nah, terus imamnya salam. Nah ini lanjut satu rakaat, gitu. Lanjut satu rakaat, terus imamnya langsung jaga lagi, terus ini diselesaikan. Nah ini kalau musuhnya di mana? Di belakang, di mana? Di mana? Bukan di kiblat. Kalau musuhnya bukan di kiblat. Nah sekarang kita praktek, ya udah ini kan sholat hubungan. Apa? Yang berikutnya sekarang musuhnya di mana? Di depan. Berdiri. Yang bikin dua baris. Nah di sini sebenarnya ada khilafiyah di antara para ulama. Di antara caranya semuanya bareng, ya semuanya bareng seperti sholat berjamaah. Sholat yang 4 rakaat itu jadikan bareng. Ya, ya. Nah sekarang ruku. Nah yang belakang jangan ikutan. Ya, terus ini tidak, kemudian turun ke bawah. Ya sambil sholat sampai pegang, ya, sampai pegang senjata. Nah, ya rakaat kedua. Nah sekarang itu turun ke bawah. Ya. Nah ini salah satu caranya. Di sini ada khilafiyah. Ada yang mengatakan yang belakang itu melakukan sholat kalau ini sedang di bawah. Ada yang mengatakan kalau ini sudah di atas. Nah sekarang pendapat berikutnya di rakaat kedua ada yang berpendapat imam sekarang rakaat kedua yang ikut yang ini bagian yang jaga gantian. Gitu. Jadi ini ruku, yang itu yang belakang ikutin imam. Ruku terus ibadah. Ini di yang kedua ini banyak khilaf ya di antara para ulama. Nah, udah lagi tasyahud ini baru turun ya menjadi imam. Tapi semuanya sambil siaga megang senjata. Nah ini sekarang gabung lagi, terus itu langsung salah bareng-bareng. Ini cara yang kedua. Oh iya. Ya udah itu. Ya kalau musafir, kalau di rumah, ya, kalau perangnya di kota sendiri bagi 4 rakaat. Yang ketiga, tata cara yang ketiga, an yakuna fi syiddatil khauf. Yang kedua yaitu adalah yang ketiga yaitu sholat lagi apa namanya? Lagi tempur masuk waktu asar. Belum sholat asar. Apakah kita nggak sholat? Tetap sholat. Ya. Lagi fisik dari istilah bainal qaum. Disebutkan lagi tembak-tembakan. Maka bahaitu ya tasikulah pokoknya lagi perang lah. Kemudian maka nggak bisa tuh kayak tadi baris karena lagi apa? Lagi perang. Fayusollikul minal qaum kaifa amkanahu rajilan aw masyian aw rakiban. Maka sholat dimanapun caranya. Mau lagi duduk lagi tembak-tembakan sambil duduk Allah Akbar, tembak-tembakan lagi. Pokoknya lagi apapun kondisi tetap wajib apa? Sholat. Ya.
Lihat sini, mau itu sholatnya. Fayusolli kulla minal qaum, setiap orang harus sholat kaifa amkanahu, apa yang bisa dilakukan. Pokoknya semampunya. Ya. Mau dia lagi lari sambil sholat. Ya, lagi lari pegang senjata kalau kita makan sambil niat sholat, buat nanti takbir, pokoknya semampunya. Kemudian awarokiban, atau lagi di atas kendaraan kosong, di mobil, di motor misalnya. Mustaqbilal kiblat wa ghairu mustaqbil, mau menghadap kiblat ataupun enggak menghadap kiblat. Wa yu'dzaruna fil a'malil katsirah fi shalat. Maka ketika ini dimaafkan, banyak gerak, enggak sempurna, pokoknya dimaafkan, enggak menghadap kiblat dimaafkan. Maknanya apa? Tetap sholat wajib. Ini lagi tempur, ya, sholat tetap wajib. Hanya sekarang kalau orang nggak sholat, nggak ada apa-apa gimana? Nggak diutak. Boleh di akhir waktu, boleh di tengah waktu, boleh. Yang penting tidak kelewat waktunya. Ada sebuah riwayat Umar bin Khattab lagi perang Khandaq, terus nangis, terus bilang laknat, katanya orang kafir. Kata Rasulullah, kenapa kamu Umar? Kata Umar, aku belum sholat asar udah mau maghrib. Jadi apa namanya, sahabat dulu gitu sholat, dan kalau lagi kan itu lagi genting, kalau lagi genting sholat sendiri-sendiri, ya keadaannya apapun, lagi duduk, lagi, kalau dulu kan sambil apa namanya, mana sambil pedang segala macam gitu ya. Jadi tetap melaksanakan ibadah sholat. Nah dari fikih ini kita bisa melihat bahwa nggak ada dispensasi untuk melaksanakan ibadah sholat yang lima waktu. Makanya kata Nabi, kalau 10 tahun nggak mau sholat disuruh apa? Dipukul. Ya, ini saking wajibnya apa? Sholat. Saking wajibnya sholat. Makanya orang kalau nggak sholat, udah tua nggak sholat, alhamdulillah. Makanya kata sahabat, kami tidak melihat amalan dalam Islam yang kalau ditinggalkan jadi kafir kecuali sholat. Ini saking pentingnya ibadah apa? Sholat. Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Mangga. Pengaruh, iya. Ada keberkahan. Gini ya, di rumah misalnya, di rumah tangga, suaminya bermaksiat, itu nanti anak sakit-sakitan, rungsing, istrinya, terus di rumah tiba-tiba sering bocor lah apa, oh, pokoknya jadi tambah nggak barokah aja, ya masalah terus-terusan berdatangan, masalah berdatangan. Kenapa? Karena kita sedang tidak ngikutin fitrah. Sekarang gini deh Bapak ya, kalau ada misalnya mesin dilakukan atau dioperasikan tidak sesuai dengan peruntukannya, langsung pada error nggak semuanya? Langsung error, kena semuanya. Kalau mobil tuh kena, jadi ini kena, semua jadi kena semuanya tuh. Ya, jadi kena. Begitulah maksiat, akan ada dampaknya. Jadi makanya apa, harus hati-hati sama maksiat. Harus banyak muhasabah diri karena bisa jadi masalah-masalah yang ada itu di masyarakat itu gara-gara personil-personil yang maksiat. Makanya di dalam Islam amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya wajib. Ya, wajib hukum. Nggak boleh dibiarkan. Apalagi ada kemungkaran di depan mata kita, nggak boleh dibiarkan. Ya. Bapak itu dulu nanti aku. Ya, ya walaupun sendiri. Iya dijaharkan. Sunahnya. Ya afdalnya, maaf, bukan sunah. Khilafiah. Khilafiyah. Dijaharkan ya kalau lagi sendiri dan banyak orang yang nggak perlu jaharnya jahar kayak sebagai imam, yang penting kedengaran oleh diri kita sendiri. Ya terdengar sama orang di kiri kanan gitu. Kan kalau jaharnya imam tuh berarti harus terdengar sama semua makmum. Gitu. Kalau jaharnya imam.
Beda jaharnya imam sama kalau sholat sendiri. Iya, sholat terus. Coba sholat tahajud sendiri di rumah, terus dikeraskan, pada bangun orang rumah. Iya, pada bangun. Saya tuh dulu pernah tinggal di rumah seorang ustadz ya, waktu saya masih belum kuliah. Di rumah seorang ustadz 2 tahun lah saya rumah. Ustadz ini tiap jam 2 pasti qiyamul lail. Dan sholatnya tuh sengaja di ruang tamu, bukan di kamarnya. Dan sholatnya dikeraskan dan memang qori, ya, bacaannya enak sekali. Akhirnya anak-anaknya, membantu semuanya pada sholat, malu tidur teh malu, alah si Abi guys sholat ya, akhirnya bangun terus pada sholat, akhirnya anak-anaknya jadi biasa sholat, bapaknya nggak pernah nyuruh itu ya. Sampai akhirnya sampai besar tuh anak-anaknya udah biasa sholat gitu. Jadi kebiasaan, kayak tidur jam berapa jadi kebiasaan, pokoknya kalau jam 9 atau jam 10 dimati-matiin lampu berat gitu terus tidur ya. Jadi apa yang mau nonton TV teh malu sendirian karena semua udah pada di kamar, jadi punya habit yang luar biasa. Ya, ya. Kalau yang di daerah yang masih ada hujan misalnya, enggak ya. Karena sholat istisqa itu sholat sunnah yang ada sebab. Sebabnya karena tadi kekeringan, paceklik, terus kebun-kebun gagal dan lain pertanian. Nah, kecuali presidennya nyuruh. Dulu pernah ya, masih ingat nggak? Kalau nggak salah Pak Yusuf Kala ya, pernah zamannya beliau tuh pernah nyuruh sholat istisqa. Zaman beliau dulu pernah. Nah itu wajib tuh, kalau udah di pusat bilang. Tapi yang pusat ini bukan cuma nyuruh sholat, ya harus tadi nyuruh taubat, sama-sama bertaubat. Koruptor-koruptor harus kembaliin apa hartanya ke, kalau nggak dilakukan itu sama aja bawa maksiat. Gitu. Baik, ada lagi? Ibu-ibu ada pertanyaan? Silakan, silakan. Ya, ya, betul. Ya, betul. Ya, ya, disebutkan di dalam Al-Quran, kata Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau udah nggak mampu, dimaafkan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Orang lagi sakaratul maut misalnya, ya. Atau orang lagi apa namanya, kalau orang koma sampai nggak sadar berarti dia tidak mukalaf lagi, karena syarat satu mukalaf itu berakal. Orang yang disuruh melaksanakan syariat itu salah satu syaratnya apa? Syarat wajibnya adalah berakal. Berarti ini kan udah sudah akalnya sudah lemah, sudah tidak ingat gitu. Tidak berakal itu bukan gila ya, maksudnya sudah tidak berfungsi gitu. Berarti dia tidak wajib lagi. Gitu. Ya kalau matanya masih bisa komunikasi masih wajib. Jadi lakukan sesuai dengan kemampuan. Kayak tadi lah perang lagi tembak-tembakan, oh nanti rukun atau bukan nama sah bisa nawe gitu. Ya semampunya. Fattaqullaha mastata'tum di surat At-Taghabun. Bertakwalah kepada Allah semampu kamu.
Enggak, jumhur mengatakan enggak ada qada untuk ahli waris untuk sholat. Tapi kalau saum ya. Kalau sholat enggak. Qada. Ya, qada. Kan sekarang sadar. Nah, berarti jadi mukallaf lagi. Tapi dimaafkan waktu dia melewati waktunya. Ya. Harus qada. Ya, harus qada. Kayak gimana? Pikun gitu. Iya, sama. Ya dimaafkan. Kita suruh misalnya, ayo sholat. Udah tadi. Terus udah pokoknya kadang ingat, kadang. Para ulama kalau lagi ingat ya wajib. Kalau lagi nggak ingat ya sudah. Dimaafkan. Oh iya, wajib. Wajib. Makanya salah satu, apalagi kalau sudah mau meninggal ya, sudah sakit parah gitu. Salah satu yang membolehkan tidak Jumatan itu bagi laki-laki yang harusnya wajib Jumatan tapi dia lagi mendampingi orang yang sakaratul maut. Itu boleh nggak Jumatan? Dan boleh dijama ya. Kalau lagi kondisinya lagi apa? Lagi genting ya. Karena setan itu dalam riwayat disebutkan akan mencoba mencegah manusia dari beriman sampai ruhnya hilang. Di dalam kitab Talbis Iblis, jebakan perangkap setan, karya Ibnu Jauzi disebutkan, sampai kita mau mati aja, setan tuh tetap tuh nyuruh kufur gitu. Lagi dicabut ruh itu, ayo kufur sekarang, kufur. Makanya kita disuruh oleh Nabi untuk apa? Mentalkin la ilaha illallah. Talkin itu bukan kita zikir, ini punten ya. Di masyarakat kita ada orang lagi sakaratul maut terus la ilaha illallah, la ilaha. Nah, itu mah zikir Anda. Ini talkin itu membacakan, menuntun orang untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah, orang yang ininya jadi bingung mau ngucapin la ilaha illallah. Dibimbing ayo la ilaha. Baik, ada lagi Pak yang ditanyakan? Insya Allah pekan depan ya ada pembahasan berkaitan dengan kurban, amal-amal di bulan Zulhijjah. Ya, mungkin nanti diulang lagi sholat Id. Ya. Saya kemarin 2 minggu ini keliling di berbagai masjid dan perusahaan ya, mengajar tentang fikih sholat Id. Banyak yang baru tahu tentang tata cara sholat. Tahunya ya gitu yang biasa itu. Ya. Terus tentang kurban, sekarang banyak masjid-masjid yang bilang ke saya, Ustaz sekarang yang kurban berkurang katanya. Yang berkurban. Kenapa kok berkurang gitu? Mungkin lagi susah gitu. Nah, saya itu heran ya. Karena kita ini nggak belajar gitu. Jadi orang lapang tuh kayak gimana? Kan itu nggak pernah dicari tahu gitu. Padahal ada fikihnya gitu. Orang lapang itu kalau dia punya harta buat makan sampai tanggal 13 Zulhijjah, sisanya nah itu disebutnya lapang kalau masih ada sisa. Sekarang misalnya 10 hari lagi ke Zulhijjah tamat 13 hari buat makan seorang suami, istri, anak 3 misalnya. Berapa butuhnya? Misalnya butuh 2,5 juta. Di rekening ada 10 juta. Berarti orang ini apa? Lapang. Dia harus berkurban. Bukan lapang tuh bukan uangnya banyak, bukan. Ada sisa dari kebutuhan makan sampai tanggal 13. Kalau sekarang nggak bisa Ustadz soalnya sisanya ini buat nanti ada apa namanya jalan-jalan bulan ini, terus ada asuransi ini, ada tabungan ini, ada ini gitu. Nah kalau dalam syariat nggak gitu ya. Insya Allah nanti dibahas. Kalau mobil itu dipakai untuk kebutuhan nggak boleh karena nanti dia nggak bisa apa namanya beraktivitas. Ya misalnya dia punya punya emas, punya kan sekarang banyak ya. Ini saya sering tuh ada yang konsultasi ke saya. Ada orang dikasih zakat, ya jadi mustahik, padahal dia tuh punya warisan gede, punya rumah warisan
Saya tanya berapa rumahnya, itu harganya kurang lebih 3 miliar katanya. Tapi belum mau dijual dan susah dijual. Kenapa susah dijual? Karena dia pengen harga yang tinggi. Saya nggak bisa, nggak, dia bukan mustahik, nggak boleh. Dia wajib menjual itu. Nah sekarang banyak kayak gitu. Disantuni dari harta zakat padahal orangnya punya harta. Baik, insyaallah nanti ketemu lagi pembahasan lebih detail ya di pembahasan berkaitan dengan amalan-amalan di bulan Zulhijjah. Kita cukupkan untuk pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.